Kami saat ini mungkin Anda dalam perjalanan, sekali lagi kami sapa sahabat RPK Pancasila Rumah Kita sebagai pengantar selalu siaran kita tiap hari Senin pagi jam 9. Siaran obsesi, obrolan sehat dan berisi kerjasama Radio Pelita Kasih dengan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Saya Hojot Marluga, Wakil Ketua Umum Pewarna, memandu acara ini. Seperti biasa kita selalu menghadirkan narasumber. Saya langsung sapa Ibu Ani Natalia Pinem. Selamat pagi Ibu Natalia. Selamat pagi Pak Hojot dan juga sahabat RPK dimanapun berada. Sahabat RPK, kita membicarakan satu tema yang menarik, peranan pajak untuk pembangunan. Beliau ini adalah ya. Iya, betul. Artinya sekali. kalau kita lihat jejak rekamnya, ini sesuatu yang bisa kita banggakan. Apa yang membuat antusiasme Ibu bisa terus berjejak punya karir yang hebat di Kementerian Keuangan, terutama di Dirjen Pajak? Silakan Bu, siapa sahabat RPK? Ya, sahabat RPK, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Hojot yang sudah mengundang saya untuk bisa berbicara di acara hari ini. Dan tentunya kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, saya lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian saya ambil jurusannya pajak, kemudian ambil S1-nya di AI, ambil jurusan akuntansi, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil S2 beasiswa di Yokohama National University, Jepang, tahun 2004, juga mengambil jurusan ekonomi. Tapi Tuhan menempatkan saya di Direktorat Jenderal Pajak 10 tahun, hampir 15 tahun belakang ya. Itu untuk bagian penyuluhan perpajakan dan kehumasan. Dan saya sangat menyukai, kalau tadi sudah bercerita bahwa saya dari latar belakang keluarga yang dari Sumatera Utara pindah ke daerah ibu kota, kemudian ke Bekasi. Sejak kecil memang saya sudah berjualan, Pak Hojot ya, berjualan. Dari kecil saya juga bantu mama saya jualan di pasar Pondok Gede, jualan buah. Sedangkan ayah saya seperti lebih banyak sekali keluarga kita yang dari Sumatera Utara di sini sebagai supir. Dan kemudian sekolah yang dari SD saya sekolah negeri, SMP negeri gitu. Dan dari dulu memang waktu berjualan dari SD itu mengajarkan banyak hal kepada saya, bagaimana teknik menjual, bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan, bagaimana dengan kejujuran menceritakan bahwa produk yang kami miliki, yang kami jual, buah-buahan ini dalam kualitas yang baik dan harga bersaing, itu sudah saya lakukan sejak kecil. Dan ternyata Tuhan membawa saya sampai kemudian menjual barang. Kalau menjual jeruk itu buah-buahan jelas ya, vitaminnya banyak, orang akan senang gitu. Nah sekalian ketika sekarang saya sudah dewasa dan bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, saya ditugaskan untuk bisa menjual yang tidak disukai orang, yaitu pajak. Oke, kita memang masuk ke tema itu, pengantar yang baik tadi, latar dan profil sedikit dari Ibu Ani langsung. Beliau menyampaikan luar biasa, orang yang dari keluarga ya biasa-biasa bisa berkarir luar biasa sampai dipercayakan negara untuk jadi humas. Artinya peran humas, kalau kita lihat humas ini kan berperan penting bagaimana mensosialisasikan ide atau gagasan pemerintah. Termasuk pajak ini kan selalu a priori masyarakat dari dulu kan. Betul. Kalau kita juga baca Alkitab, orang sangat skeptis melihat orang-orang pajak gitu. Betul. Apa yang Ibu ramu atau Ibu buat membranding agar orang-orang pajak ini juga jangan ditakuti begitu. Betul. Silakan. Jadi sebenarnya kalau bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, apa yang kita lakukan beberapa tahun terakhir dan terus kita lakukan dalam reformasi ini, itu tidak hanya simultaneously, semuanya berbarengan. Peningkatan layanan, perbaikan di peraturan gitu. Jadi semuanya
bersama-sama. SDM juga dilakukan bersama-sama. Nah, ini yang kami lakukan di kehumasan adalah untuk mengkomunikasikannya kepada seluruh stakeholders kami, pemangku kepentingan juga. Namun 160 derajat, jadi semuanya kita lakukan, kita lihat siapa target audiensnya, siapa masyarakat yang akan kami sosialisasikan, apakah dia pengusaha kecilkah, pengusaha besarkah, apakah mereka calon wajib pajakkah, itu kami coba gitu supaya masyarakat merasa bahwa ini untuk dia, bahwa oh ya ini sosialisasi ini untuk saya. Itu kami coba lakukan dari segi kehumasan. Tapi ngomong-ngomong Ibu Ani, kalau melihat sistematika berbicara Ibu An luar biasa ya. Memang pintar berbicara, memang harus dimiliki humas. Apakah latar belakang keluarga tadi sudah dijelaskan, orang tua justru tidak tahu, mungkin ada keluarga besar yang membimbing sehingga bisa mampu bisa berbicara begitu? Kalau saya rasa kalau kemampuan berbicara kebetulan dari kecil, kalau kita di orang Batak kan harus mampu berbicara di keluarga, minimal tahun baru, di ulang tahun. Sulung Ibu ya? Enggak, saya anak keempat dari 6 bersaudara. Saya anak keempat dari 6 bersaudara, dan kebetulan setiap acara itu memang diminta bicara. Dan dari kecil memang aktif di organisasi, sering MC, dan kemudian saya pikir suatu ketika saya sering mengajarkan teknik berbicara di depan publik. Saya ikut sertifikasi Pak Hojot. Jadi kemarin saya ikut sertifikasi Certified Public Speakers, dan saya menjadi anggota di Indonesian Professional Speakers Association. Saya rasa sertifikasi juga menambahkan kepercayaan diri saya. Saya dengar dapat juga ini 2017, 2018 sebagai PR PR dari mana? Dari majalah PR Indonesia tahun 2017-2018 saya mendapatkan penghargaan sebagai insan PR Indonesia. Dan terakhir dari mana? Saya dengar dari Malaysia. Iya, betul sekali. Nah, puji Tuhan kemarin 29 April 2019 mendapatkan penghargaan Best Government PR Silver Award dari PR Excellence ASEAN Excellence Award di tingkat ASEAN. Puji Tuhan. Oke, kita sangat senang, luar biasa sahabat mereka penjelasan dari Ibu Ani Natalia Vinem tadi. Ibu, saya tanya, tadi sudah dijelaskan sekilas tentang bagaimana peran dari humas untuk mensosialisasikan pajak pada masyarakat. Tentu untuk pendekatan ini, apa yang dilakukan program dari pemerintah misalnya? Ini kan pusat harus mensosialisasikan ini sampai semua daerah begitu. Ya, jadi kami di kantor pusat, jadi Direktorat Jenderal Pajak ini Pak Hojo dan juga sahabat RPK, ada 34 kantor wilayah dari Aceh sampai Papua, dan kami di kantor pusat tentunya secara komunikasi memiliki program-program apa yang harus disampaikan kepada masyarakat wajib pajak maupun masyarakat umum. Setiap tahun kita punya program itu, kita buatkan strategi komunikasinya, seperti penyuluhannya, siapa targetnya, kemudian kalau kami melalui kampanye seperti pelaporan SPT yang baru saja selesai, yang e-filing ya, dan kami sangat bersyukur karena kepatuhan masyarakat meningkat dari tahun ke tahun dan terus dikomunikasikan secara masif. Kami juga melalui paid media juga, kalau disesuaikan dengan anggaran yang ada, walaupun sangat minim, tapi kami coba untuk memanfaatkan media sebanyak-banyaknya dan merangkul jurnalis tentunya. Kami tidak akan mampu berbicara hanya 40.000 pegawai DJP dan ada 30 lebih juta wajib pajak dan 262 juta masyarakat Indonesia. Tentunya kami membutuhkan media massa. Untuk itu kami merangkul erat sekali para jurnalis dengan memberikan pemahaman tentang pajak dan bahkan mengajak mereka membuatkan kelas buat mereka bagaimana mengisi SPT tahunan, sehingga mereka ketika mereka sudah paham, mereka enak, mereka juga bisa menulis lebih luas lagi tentang pelaporan pajak dan juga di akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak Indonesia. Luar biasa Ibu Ani. Nah, seorang kepala humas di Direktorat Pajak Indonesia, Ibu Ani tadi sudah jelaskan perlunya pajak untuk pembangunan kita itu. Iya. Saya mau lebih menugik bertanya,
di masyarakat kan selalu menjadi perbincangan. Banyak yang curiga misalnya pemerintah ini kan sepertinya dalam tanda kutip tidak jelas pembagian atau kue pembangunan itu merata. Sepertinya pembangunan sekarang hanya infrastruktur, hanya jalan, hanya tol begitu. Tapi tidak dilirik sumber daya manusia. Padahal kalau kita melihat pembangunan memang ya justru yang kita harapkan kan pembangunan di sumber daya manusia ini tidak bisa tinggalkan. Barangkali dari kehumasan apa yang bisa Ibu jelaskan ke masyarakat? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Hojo dan juga sahabat RPK dimanapun berada. Pertanyaan ini sering sekali kita dilontarkan oleh masyarakat, dan izinkan kami untuk menyampaikan bahwa kalau kita melihat sebuah negara, maka kita tidak bisa terlepas dari anggaran pendapatan dan belanjanya dia. Bagaimana negara membelanjakannya supaya menciptakan masyarakat yang adil, sehat, dan mandiri. Itu adalah tema besar APBN tahun 2019 ini. Saya akan coba sampaikan bahwa APBN kita itu kita upayakan supaya adil, sehat, dan mandiri, supaya kita defisitnya semakin rendah dan keseimbangan primernya menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, gitu, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan antar wilayah. Tadi Pak Hojo sudah bilang apakah di Jawa saja. Nah, kalau kita bisa lihat sebenarnya tidak tentunya. Kalau kita lihat di tahun 2019 ini saja, bahwa APBN kita itu belanjanya ada 2.461 triliun, pendapatannya 2.165 triliun. Untuk apa saja pendapatan negara ini, dari mana aja? Pendapatan negara dari pajaknya, pajak dan bea cukai itu 1.786 triliun. Atau kalau bisa kita presentasikan, 82% dari APBN atau penerimaan negara itu dari pajak. Dari penerimaan negara bukan pajak itu 378 triliun saja. Dari pajak dan bea cukai ini memegang 82% anggaran pendapatan negara kita. Nah, uangnya kemana aja dari 2.461 triliun belanja kita itu, untuk apa aja belanjanya? Mungkin banyak yang belum paham. Nah, sebenarnya kalau kita bisa lihat bahwa untuk pembangunan infrastruktur memang besar, Pak. Ya, belanja infrastruktur kita itu kita upayakan untuk sebesar tahun ini sebesar 415 triliun. Sasaran targetnya apa? Kita ingin pembangunan atau rekonstruksi pelebaran jalan 2007 km, pembangunan 4 bandara baru, jaringan irigasi 162.000 hektar gitu ya, pembangunan dan rehabilitasi jembatan 27.000 meter, pembangunan penyelesaian rel kereta api, dan membangun 48 unit bendungan. Itu alokasi untuk infrastruktur. Kemudian transfer ke daerah, jadi semua dana yang dikumpulkan itu kan harus dibagikan juga ke daerah-daerah. Itu juga sangat besar, 826 triliun itu kita serahkan ke daerah, dan 70 triliunnya itu untuk dana desa. Ini langsung bisa dirasakan masyarakat. Nah, sedangkan berapa untuk SDM? Tadi saya senang sekali karena Pak Hojot bilang kita tidak hanya membangun fisik, tidak hanya membangun jalan, jembatan, yang juga adalah sangat penting, tapi juga kita membangun sumber daya manusia, Pak Hojot. Anggaran pendidikan ini 492 triliun di tahun 2019 ini, hampir lebih dari 20% APBN kita itu untuk pendidikan. Bisa dibayangkan kalau dana pendidikan ini, kenapa pemerintah mau sampai 20% tuh dialokasikan untuk pendidikan. Bisa dibayangkan kalau SDM Indonesia tidak dididik, tidak dilatih, tidak teredukasi, kita akan sangat kalah nantinya dari warga negara lain. Padahal sekarang kita ini udah hidup di dunia yang katanya borderless. Nah, ini kan pemerintah harus benar-benar bisa memanfaatkan semua dana dari pajak yang diambil itu untuk dimanfaatkan. Dan 20%-nya, jadi saya sering bercerita begini, kalau seandainya Anda membayar pajak 1 juta rupiah, 200.000-nya itu untuk membayar pendidikan, untuk adik-adik kita bisa melanjutkan sekolah, untuk guru-guru bisa mendapatkan gaji, itu di situ. Jadi 20% itu besar sekali ya. Dan kemudian untuk anggaran kesehatan ini juga besar, 123 triliun di tahun 2019 ini untuk anggaran kesehatan, untuk supaya jumlah kabupaten nih direncanakan tahun 2019 300 kabupaten atau kota untuk bisa dieliminasi malaria. Bisa dibayangin, Indonesia tidak hanya ada di
Jakarta atau Jawa, tapi kita berbicara dari Aceh sampai Papua. Kemudian juga untuk prevalensi tuberkulosis. Nah, ini untuk 100.000 penduduknya, ini sudah dianggarkan oleh pemerintah. Jadi kemana uang pajak? Saya harap masyarakat sudah semakin banyak yang terpapar pengetahuan bahwa uang pajak itu benar-benar untuk kita. Kenapa harus bangun? Kemarin pertanyaan ada yang lucu. Saya dibangun jalan tol tapi saya masih harus bayar tol gitu. Padahal itu manfaatnya ketika logistik dilewati oleh jalan tol, harga menjadi lebih murah kan. Jadi memudahkan juga untuk orang berproduksi, memudahkan orang juga untuk bisa membawa semua barang-barang, perpindahan transport semua barang-barang. Nah, ini yang harus dipahami bersama, dan memang belum ideal karena kita masih terus membangun. Ini masih dalam proses, tapi bisa kita lihat bahwa uang pajak kita itu digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi saya kagum dengan penjelasan Ibu ini, luar biasa detailnya. Tapi jangan terlalu serius juga, Ibu. Iya. Saya tanya soal Ibu Ani kembali. Iya. Saya dengar juga Ibu jadi kesenangan dari Ibu Kementerian Keuangan, Ibu Ani juga sama-sama nama Ani. Lalu ini penjelasan tadi kan kita sudah bisa menangkap ternyata pemerintah mengembalikan sebenarnya pajak yang sudah didapatkan dari masyarakat. Iya. Mungkin ada beberapa SMS dan WA nih, nanti kita akan baca, Ibu. Iya. Saya dengar kemarin ini juga agak menarik juga soal tax amnesty ini. Oh iya. Mungkin dijelaskan lagi apa sih yang dihasilkan lewat itu? Baik, yang pertama saya mau sampaikan bahwa kami semua di Kementerian Keuangan penggemar beratnya Ibu Sri Mulyani ya. Ibu Sri Mulyani menurut kami Menteri Keuangan yang sangat tegas dan sangat mencintai Indonesia. Ini dia adalah role model saya juga. Jadi kalau Ibu Sri Mulyani itu bercerita tentang bagaimana dia ingin memperbaiki Indonesia, saya selalu sangat semangat. Nah, kalau masalah program tax amnesty, saya mau sampaikan. Sorry, bentar. Ibu saya potong. Iya. Ini ada yang telepon kita. Saya oh gitu, silakan. Bapak Jo di Kapling Polri. Okay. Selamat pagi, Pak Jo. Ya, selamat pagi. Silakan, selamat Pak. pagi, Ibu Natali. Selamat pagi, Pak Jo. Nah, saya mau tanya, ini kan pajak bumi bangunan termasuk pajak ya? Betul. Nah, kita udah ajukan. Kalau waktu zamannya mantan Gubernur Ahok itu, kita bisa dapat 40%, Ibu. Nah, sekarang dari tahun 2018 itu naiknya drastis, benar. Dari 2 juta kurang sedikit ya. Nah, itu bisa dapat potongan 40% dari Pak Ahok. Nah, kalau yang Anies Baswedan ini tahun 2018 itu kami cuma dapat 30%, jadi sekitar 1 jutaan. Itu naiknya tinggi, Bu. 4 juta rupiah, 300 sekian sama 3.000 sekian. Jadi 4,3 juta gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, kok bisa begitu? Nggak disamakan seperti tahun-tahun zamannya Ahok. Jadi ganti gubernur, ganti lain lagi ya. Gitu. Mohon penjelasan. Ya. Mungkin Ibu Ani, saya bisa menangkap pertanyaan Pak Jo ini, tapi asumsi saya pajak pusat dengan pajak daerah mungkin agak berbeda iya, ya. Betul. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Hojo dan juga Pak Jo untuk pertanyaannya. Pajak bumi bangunan atau itu sekarang dikelolanya oleh pemerintah daerah untuk sektor desa dan sektor perkotaan. Jadi tanah, rumah yang di desa dan di kota itu sekarang dikelolanya oleh Pemda, Bapak. Jadi Bapak benar tadi sudah membicarakan tentang gubernurnya ya. Itu memang dikelola oleh DKI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kalau untuk wilayah kita yang di Jakarta ini. Nah, Direktorat Jenderal Pajak tidak mengelola lagi pajak daerah untuk sektor perkotaan dan perdesaan, Pak. Jadi kami di Ditjen Pajak mengelola pajak bumi bangunan untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Itu dikelola oleh Ditjen Pajak. Sedangkan sektor perdesaan dan perkotaan itu dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau masalah pemerintah daerah, maka itu semua memang sudah diberikan keleluasan atau otonomi kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya dan mereka bisa mengatur. Seperti nilai NJOP juga itu setiap tahun itu dikelola berbeda-beda oleh setiap pemerintah daerah. Jadi mohon maaf Pak Jo, tidak saya bisa bahas lebih lanjut karena
karena bukan kewenangan saya di Direktorat Jenderal Pajak untuk PBB. Namun memang PBB akan bisa naik apabila NJOP-nya diturunkan atau tarifnya bisa dinaikkan, atau karena memang lokasi Pak itu juga bisa mempengaruhi, dan tentunya peraturan dari gubernur masing-masing. Ibu Ani, kayaknya ada yang mirip juga pertanyaannya, tapi saya baca ini dari Bapak Pendeta Dr. Bernaldo PhD. Pertanyaan begini, pajak bumi dan bangunan PBB hanya ada di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta sebelumnya sudah benar menghapus NJOP 1 miliar. Lalu kenapa harus ada Pergub nomor sekian-sekian? Teks amnesti juga, dia bertanya lagi, teks amnesti juga menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial karena adanya persepsi bahwa kelompok non pribumi yang lebih banyak menikmati pengampunan pajak. Jadi bisa ditanggapi juga. Pendeta Dr. Bernaldo PhD, terima kasih untuk pertanyaannya. Pajak bumi dan bangunan, mungkin di luar negeri adanya property tax ya Pak ya, tidak jauh berbeda. Di setiap negara memiliki jurisdiksinya masing-masing, mereka memiliki objek subjek pajaknya masing-masing. Kalau di tempat yang lain ada namanya property tax. Nah, kalau yang masalah NJOP 1 miliar di Pergub DKI, kembali saya sampaikan bahwa seperti Pak Jo sebelumnya, bahwa itu adalah pajak daerah dan adalah kewenangan pemerintah daerah. Bagaimana, kenapa harus ada pergub keluar dan kemudian kenapa perubahan peraturan, itu bisa saja terjadi karena itu adalah kewenangan masing-masing daerah. Nah, saya tertarik untuk menjawab pertanyaan Bapak terkait teks amnesti yang menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial, katanya karena ada persepsi bahwa kelompok non pribumi yang lebih banyak menikmati pengampunan pajak ini. Tapi karena saya di Direktorat Jenderal Pajak dan ikut terlibat dari awal ketika mengkomunikasikan teks amnesti Pak, kami sampaikan bahwa tidak ada perbedaan. Undang-undang teks amnesti dikeluarkan, tidak ada perbedaan apakah dia suku, agama, ras tertentu. Semua diberikan secara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun apakah yang menikmati hanya orang-orang tertentu? Saya rasa itu adalah tidak ada landasannya, karena diberikan keleluasaannya. Kami sangat mengharapkan semua masyarakat mengambil kesempatan dalam pengampunan pajak tahun lalu itu, tahun 2016-2017. Karena apa? Karena itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan pendamaian dari pemerintah kepada rakyatnya untuk mengakui kesalahan-kesalahannya selama ini dalam perpajakan. Sebenarnya kami inginkan, namun hanya hampir 1 juta saja yang mengikuti program teks amnesti ini. Walaupun kami sudah mencoba untuk mengajak hampir semua masyarakat Indonesia untuk terlibat. Jadi saya rasa pengampunan pajak sudah lewat ya Pak kemarin, namun masih ada kesempatan lain walaupun tarifnya udah jauh berbeda dari tarif teks amnesti. Sekarang ini di kantor pajak kita punya namanya Business Development Service yang kita bekerja sama dengan banyak sekali BUMN yang memiliki binaan-binaan usaha kecil dan menengah supaya mereka bisa bersaing dalam berusaha tapi kemudian juga taat membayar pajak. Mereka juga akan dibina bagaimana mendapatkan tambahan modal melalui program BDS ini, dan tentunya ketika mereka sudah mendapatkan, sudah berhasil melakukan usahanya, mereka boleh berkontribusi melalui pajak. Ini salah satu program yang kami lakukan selain memperbaiki basis data dan memperkuat pengawasan bagi mereka yang harus membayar pajak supaya membayar pajak seperti yang seharusnya, dan juga memperluas basis data melalui mengajak lebih banyak lagi masyarakat untuk ikutan terlibat memiliki NPWP dan bayar pajak dan lapor pajak dengan benar. Nah, itu yang kita lakukan, tentunya juga dengan peningkatan pelayanan dan juga penegakan hukum. Demikian. Ternyata masyarakat juga harus antusias menyambut apa yang dilakukan pemerintah harusnya ya. Iya, saya rasa ini adalah kerjaan bersama ya Pak Hojo dan juga sahabat RPK. Kami sadar betul di Direktorat Jenderal Pajak pekerjaan masih banyak. Kami masih harus memperbaiki diri kami. Kami masih harus tingkatkan layanan kami. Kami harus lebih solid lagi. Kami harus benar-benar memiliki hati melayani kepada masyarakat. Tidak sedikit mengalami misalnya diancam. Pernah kabar misalnya di Nias dulu pernah dibunuh. Ya, betul sekali Pak Hojot. Pekerjaan ini tidak mudah, dan namun kami
berkomitmen untuk terus ya. Memang benar ada pegawai kami ketika melakukan penagihan pajak tugas dihabisi nyawanya beserta dengan salah seorang tenaga security yang ikut bersamanya. Tapi itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kita hal itu telah memicu semangat kami di Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi bekerja. Karena kami sadar betul. Saya pernah ditanya, ini mungkin sebagai penutup ya Pak Hojot dan juga sahabat RPK. Saya pernah ditanya di wawancara, kenapa masih mau bekerja di Direktorat Jenderal Pajak? Udah dihina, pekerjaannya berat gitu ya, tidak disukai. Kalau kita bisa lihat di Alkitab juga memang pemungut cukai juga tidak disukai, tapi Tuhan Yesus mau makan di rumahnya gitu ya, itu dari cerita Alkitab. Nah ini kalau untuk saya secara pribadi, kenapa saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini dan mencintai pekerjaan saya, karena ini adalah jawaban doa sebenarnya Pak Hojot. Dari kecil ketika berdoa saya selalu minta kepada Tuhan, jadikan hidupku bermakna Tuhan untuk orang banyak. Dan ternyata Tuhan taruh saya di Direktorat Jenderal Pajak, bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Setengah menit resume yang bisa kita dengar dari Ibu. Baik, jadi sahabat RPK, pajak bukan sesuatu yang harus untuk dibenci, bukan untuk ditakuti. Kalau memang ada perbaikan yang harus kami lakukan, terbukalah, berkomunikasilah dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kami akan siap menerima masukan. Kami tidak alergi untuk dikritik, tapi bersama-sama mari tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak yang harus mengajak meningkatkan kepatuhan pajak kita supaya negara kita lebih kuat, negara kita lebih sejahtera. Ini harus kita lakukan oleh seluruh elemen bangsa.